Ketika proses nyicil barang dan kendaraan tidak tahu riba atau haram, baru mengetahui itu riba setelah lunas. Apakah barang kendaraan ini masuk dalam kategori haram? Jika iya, bagaimana solusinya, dijual cuma-cuma atau bagaimana? Tentu saja tidak. Jadi halal kalau tidak tahu. Surah Al-Baqarah 275 menjelaskan masalah itu. Anda bisa kembali ke situ. Al-Baqarah 275 menjelaskan. Jadi kalau seandainya orang-orang itu sudah taubat dari riba, ya, maka dia sudah mendapatkan falakum masalaf, milik kalian yang sudah lalu, gitu kan? Asal dia tidak tahu, ya. Beda kalau antum tahu dari awal riba, antum sengaja masuk, ini jadi haram semuanya. Ini jadi haram semuanya. Antum cuma bisa ambil pokok uang saja, pokok uang yang kita pakai awalnya. Sisanya riba nggak boleh dipakai. Tapi kalau tidak tahu jadi halal. Mengapa terkadang saya suka berpikiran buruk hal-hal yang aneh? Bagaimana solusi menghilangkan agar hati ini senantiasa bahagia? Pertama sekali ilmu, majelis ilmu. Ilmu itu akan mengubah segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan ilmu sehari. Kalau tidak bisa hadir majelis ilmu, dengarkan. Pakai Walkman, pakai headset, dengarin di YouTube, dengarin di macam-macam. Ya, banyak ceramah sekarang bisa didengarkan, asal ceramahnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohon kepada Allah SWT, berdoa. Kira-kira apa penyebabnya Allah? Dan sambil kita muhasabah, nanti Allah akan berikan petunjuk tuh, kan gitu. Oh ternyata saya berpikiran begini ini mungkin karena saya pernah belajar tenaga dalam misalnya, atau pernah ke orang-orang yang tidak pintar, ya, atau pernah apalah yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka beristighfar kepada Allah SWT. Kalau pernah dikasih buhul-buhul, ya, pernah dikasih kertas ke apalah, itu semua buang, bakar semuanya. Karena biasanya sumber-sumber sumpeknya dari situ. Atau ada kantong-kantong kemaksiatan masih terbuka, masih sering tonton, baca, ya, bertemu, interaksi dengan hal-hal yang haram. Ini penyebab sumpek semuanya, penyebab sumpek semuanya harus dihilangkan, ya, diangkat, gitu kan. Kemudian bergaullah sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kalau akhwat tentu yang solehah. Memelihara jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu membuat wajah tidak bersih, bahkan bilang bukankah kebersihan sebagian daripada iman? Itu yang menilai tidak bersih siapa? Saya berada jenggot begini tiap hari saya sampoin 2 kali. Saya sampoin 2 kali, saya sisirin, alhamdulillah. Dan istri saya bahagia dengan saya pakai jenggot. Itu yang bilang tidak bersih itu ngawur dia, persepsi dia saja. Bagaimana caranya dia bisa memvonis seperti itu? Nabi SAW manusia terbaik, manusia berjenggot sampai ke dada beliau SAW. Itu cuma persepsi. Jadi kalau selama ini antum tanamkan di benak antum, oh jenggot itu kotor, itu persepsi kan gitu. Sebagaimana orang kalau menganggap kayak perempuan pergi ke acara perkawinan kekurangan kain, tebelah pahanya, tebelah dadahnya, segala macam, kekurangan kain, gitu. Dia percaya diri aja, karena dia persepsi ini bagus, ini keren, maka dia lakukan seperti itulah. Sekarang orang-orang beriman harus tampil, ya. Harus tampil menunjukkan mana sunnah Nabi SAW, dan dia harus bangga dengan itu, mengubah persepsi yang negatif itu. Tidak ada hubungannya sama sekali jenggot dengan kekotoran, kecuali orang dasarnya tidak bisa merawat. Dan memang sunnah Nabi SAW merawat. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau sampai ke jenggot beliau SAW. Bahkan para sahabat mengatakan, kami kalau mendekat dengan Nabi SAW, kami temukan bau beliau tertinggal. Dan kalau kami salaman, kami akan temukan baunya sampai 2-3 hari. Bau wangi Nabi SAW. Jadi itu adalah simbol kebaikan. Ketika bangun hendak sholat subuh, malamnya saya bermimpi bersubuh dan keluar cairan. Haruskah saya mandi wajib dulu untuk mengerjakan sholat subuh, atau hanya mengambil air wudhu? Wajib mandi. Keluar sperma berarti klimaks, berarti wajib mandi. Wajib mandi junub dulu, baru kemudian ya sholat, ya. Dan perlu diketahui, ya, mandi junub ini dari syaitan, ya, bukan prestasi. Jangan dianggap oh saya mandi junub ini bagus gitu, enggak. Dari syaitan. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Kalau antum insya Allah, ya, zikir sebelum tidur tidak akan mimpi dengan izin Allah SWT. Tapi kalaupun terjadi harus mandi dulu. Apakah setiap manusia masih bisa memilih jalan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka? Karena banyak sekali perintah atau larangan dalam agama. Ataukah setiap manusia takdirnya sudah mutlak dan ditentukan untuk masuk surga atau neraka sebelum mereka lahir? Tentu saja dia punya pilihan. Masuk surga dan neraka adalah pilihan dia. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan hukum, ini perintah yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga. Ini larangan yang melanggar akan masuk ke neraka. Jadi memang pilihan dia. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penghuni neraka nanti masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang antum hadir di majelis ini, siapa yang suruh antum? Bisa antum keluar, bisa ke diskotik, bisa berbuat dosa-dosa, bisa. Bisa juga antum memilih untuk taat, kan gitu. Pilihan ini memilih ke majelis ilmu berarti pilihan untuk masuk ke dalam surga.
Hadirnya orang ke diskotik pilihan dia sendiri, berzina misalnya, maka berarti dia menuju ke neraka, kan gitu. Jadi pilihan dia sendiri, nggak ada campur, nggak ada sama sekali di situ Allah menyuruh menakdirkan diri pasti di neraka ini masuk surga, enggak. Tapi di Lauhil Mahfud Allah Subhanahu wa taala sudah catat siapa penghuni surga sama penghuni neraka. Dengan keluasan ilmunya Allah, kalau orang ini pada saat dia hidup dia akan berbuat perbuatan neraka, kalau orang ini akan buat perbuatan surga, maka Allah catatkan sebagai takdirnya. Tapi di sini berhubungan dengan ikhtiar si hamba tadi. Bolehkah ketika sholat kita memejamkan mata? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini waswas syaitan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah ya terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jadi kita dianjurkan buka. Itu waswas syaitan yang menganggap kita atau membuat kita seakan-akan kalau buka mata itu, tutup mata itu lebih khusyuk. Itu nggak benar. Paling beberapa detik pertama setelah itu antum akan menghayal. Adakah tata cara mandi junub atau besar sesuai dengan sunnah Rasul? Tentu saja. Membasuh telapak tangan 3 kali, seperti membasuh tangan wudu, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, kemudian wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan tangan kanan dan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu kemudian siram sisi kanan, baru kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Setelah manusia meninggal, dikuburkan, di manakah ruhnya? Di alam barzah. Di alam barzah. Di manakah alam barzah? Ini Allahu a'lam. Ya. Ulama masih belum ada yang menekankan secara pasti. Tidak ada yang menekankan secara pasti. Saya selalu berdoa dalam sujud, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa adab dan tanpa hisab. Bagaimana Ustaz? Apa harus tetap diamalkan? Tentu saja. Bagus sekali. Tidak ada masalah insya Allah. Boleh meminta itu. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan surga 1 hari 7 kali, dan minta agar dijauhkan dari neraka 1 hari 7 kali, riwayat lain mengatakan 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka mengatakan jauhkan dia dari saya. Berarti kita boleh meminta kepada Allah SWT, dan sujud salah satu tempat untuk berdoa. Sufyan ats-Tsauri salah satu ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in dan murid para sahabat yang mulia, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal dengan julukan Sajjad. Dahinya sangat hitam karena sujud, kalau sujud lama sekali nggak ngangkat kepalanya gitu kan, sampai hajatnya selesai. Dan ulama mengambil dari perilaku Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama yang lain dari sahabat dan tabi'in yang mereka memang selalu menggunakan sujudnya dalam doa dalam sujudnya. Maka itu dibolehkan. Positif saja. Sabda Nabi SAW yang menguatkan, hadis Bukhari yang menguatkan itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Saya bekerja sebagai juru bayar bendahara gaji di salah satu instansi pemerintah. Tugas saya salah satunya mengurusi utang pegawai pada bank konvensional. Bila ada yang mau pinjam uang atau dari bank riba, saya mengurusinya setiap bulan. Saya menerima komisi dari bank konvensional tersebut. Sejak saya rutin mendengarkan ceramah dan kajian Ustadz baik di YouTube maupun langsung, saya mulai menyadari betapa dosanya saya selama ini. Mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Seperti saya bilang teman-teman sekalian, kalau antum sedang bertanya kepada seorang ustadz, dai, tentang masalah hukum syar'i, antum lagi berbuat dosa, seperti antum lagi nginjak becek, lagi banyak lumpur, antum di situ. Terus antum bilang, Ustadz, tolong saya, bagaimana? Ya. Bersihkan nih, saya mau selamat dari kotoran ini. Ustadznya pegang keran air, selang air, gitu kan? Cara yang sering orang minta saran, minta nasihat adalah dia minta disiramin air sementara dia dibecek. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Tambah becek. Karena dia bisa membolak-balikan dalil. Ustadz ini bilang bisa, Ustadz itu bilang, wah ya cari dulu lah. Dicari jalan supaya membolehkan. Cara yang benar bagaimana? Supaya bisa bersih. Keluar dulu. Keluar dari becek itu, lalu saya siram. Nah itu bersih. Memang ada proses ya, basah dulu, dikeringin, habis itu antum bisa lari, kan gitu. Jadi saran saya semua teman-teman yang terlibat dengan masalah dosa ini harus yakin dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dulu dari situ, keluar, berhenti dari riba, berhenti dari zina, berhenti dari dusta, berhenti dari dosa-dosa ini, kemudian baru dia sucikan dirinya, dia bersihkan. Dipandulah oleh dai-dai dan ustadz untuk bisa keluar dari masalahnya, itu baru bisa. Jadi tidak ada gunanya teman-teman sekalian antum bertanya, tapi sementara antum kembali lagi tetap kerja lagi. Dengan ketakutan-ketakutan yang syaitan bisikin. Nanti mau makan apa? Subhanallah. 9 bulan antum di rahim ibu antum tidak pernah berpikir, tidak pernah punya ijazah sarjana, bisa makan, bisa hidup. Semut di lubangnya bisa hidup. Kan gitu.
jutaan, miliaran hewan di muka bumi ini, di depan mata antum bisa lihat mereka makan dan hidup, gitu. Bagaimana antum tidak yakin antum bisa hidup? Subhanallah, ya. Berapa miliar manusia sebelum kita yang sudah mati hidup semuanya, dan akan mati pada saat tiba ajalnya. Dia harus keluar, teman-teman sekalian. Saran saya, Allah alam, yang pertama keluar dengan tekad yang benar dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memberi. Yang kedua, ikhtiar. Mulai mengumpulkan ide-ide pekerjaan, dan yang paling penting adalah kalau sudah berumah tangga, dudukkan istri, jelaskan ini haram dalam agama, saya sudah ikut pengajian dan ini tidak boleh, saya butuh dukungan, jangan sampai kamu permasalahkan kalau pendapatan saya masih turun, ya, kemudian saya baru mencari lagi, insya Allah akan dibukakan. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa rezeki yang luas, ya, pasti dihidupkan. Lanuhiyannahum hayatan thayyibah, dalam ayat, kami akan bahagiakan hidupnya, kata Allah begitu, nggak mungkin tidak, gitu ya. Kalau masih ada yang mengganjal, teman-teman, antum sudah taubat nih, sudah keluar dari masalah, ternyata masih mengganjal, rezeki antum masih belum terbuka, berarti masih ada dosa yang belum terbersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, pasti akan terbuka. Jadi saya ibaratkan kehidupan manusia ini seperti selang air, ya, atau pipa air. Airnya lagi kencang jalan nih. Kira-kira yang membuat kadang-kadang air terhambat apa? Adanya kotoran-kotoran nyumbat, kan? Nah, kotoran ini dalam kehidupan kita dosa-dosa. Kalau antum angkat penyumbatnya, airnya jadi lancar lagi. Nah, harus bersih betul penyumbatnya itu. Penyumbat itu adalah dosa-dosa. 70% ekonomi negara Indonesia dikuasai perbankan karena seluruh karyawan yang kerja di bank adalah orang kafir. Bagaimana kita umat Islam yang 85% penduduk Islam akan mudah dikuasai orang kafir? Apa solusinya dan ikhtiar muslim di Indonesia, Ustaz? Karena bank syariah sama saja juga riba. Ya, solusi yang mereka lakukan adalah perbankan syariah. Kalau masih ada substansial masalah yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin dari perbankan syariah, jangan antum memvonis semua bank syariah salah. Jangan begitu, karena itu solusi, kan gitu. Dan di bank-bank syariah sudah ada dewan syariahnya, ada majelis ulama mengeluarkan fatwa. Berpeganglah antum dengan konsep, kata ulama begini, ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan di antara dirimu dengan neraka seorang alim. Maksudnya apa? Kalau ada fatwa nggak apa-apa, gitu kan? Udah selesai, ada fatwanya sudah. Jangan antum berkedok mengatakan ya bank syariah juga sama aja. Kalau gitu saya nggak apa-apa di bank konvensional. Ya jangan. Ini hanya membenarkan perilaku antum saja, gitu. Lebih baik pindah kepada hal yang lebih ringan mudaratnya. Minimal ada majelis ulamanya, ada majelis syurahnya, ada fatwanya, gitu kan? Itu minimal. Allahu alam. Dan kalau antum temukan memang ada sesuatu yang salah di situ, maka antum berikan masukan. Kalau misalnya pun misal saya KPR, tapi kayaknya ada dendanya juga, Ustaz, kayaknya riba juga tuh. Baik, antum jangan masuk di KPR-nya, minimal masuk di tabungan saja, gitu kan? Antum pakai fasilitas yang syariahnya. Jangan gara-gara itu terus kemudian antum tinggalkan yang syariah, antum pergi ke bank konvensional. Ini sudah jelas fatwa ulama tidak boleh, kan masalah ribawi, ya. Jadi harusnya kita memahami masalah-masalah seperti ini. Solusi terbaik untuk umat Islam harus kembali kepada agamanya, ya. Banyak hal-hal kalau kita mengorek masalah kesalahan di negara kita cukup banyak, gitu kan. Tapi perlahan insya Allah mudah-mudahan dengan dimulai dari majelis ilmu dihidupkannya para ulama dan ulama menjadi panutan, maka insya Allah akan jadi baik negara ini. Setelah kita masuk surga, dapatkah kita melihat orang yang menghina Islam sewaktu di dunia? Semua penghuni surga bisa melihat orang-orang yang masuk neraka. Bisa. Bahkan penghuni surga bisa mengunjungi dan mereka tidak kena apinya. Gitu kan? Memang begitu. Makanya dalam ayat Al-Quran pernah dijelaskan, itu salah satunya. Banyak sekali riwayat masalah itu, ya. Dan kita sudah bahas di bahasan kita masalah neraka yang lalu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Jadi ada penghuni surga yang datang ke neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang mencari teman-temannya. Penghuni surga mencari temannya. Ya Allah, teman saya fulan tidak ada. Muslim dia, tapi mungkin dia tidak ada di sini. Maka Allah mengatakan, lihatlah dia di neraka. Lalu dia masuk ke neraka dan dia tidak merasakan panasnya sedikit pun sampai dia temukan temannya. Setelah dia temukan, maka Allah mengatakan kepada dia, selamatkanlah temanmu karena perbuatanmu. Jadi dia bisa mengeluarkan temannya. Jadi penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Ayat yang lain menjelaskan nanti akan berkumpul beberapa teman-teman. Kata Nabi SAW, beberapa teman-teman akan berkumpul, mereka bersahabat di dunia akan kumpul di surga, gitu kan? Lalu mereka saling ngobrol, lalu mengingat satu teman mereka, mana si fulan, nggak ada nih. Lalu mereka pun akhirnya mencari di surga, minta kepada Allah, mengunjungi semua surga, nggak ada. Maka kata ayat Al-Quran, fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka pun keliling di neraka dan mencari tahu, ternyata orang itu masuk di neraka, ada di neraka temannya itu. Gitu kan?
Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, in kitta la turdin, hampir saja kau celakakan saya, gitu kan. Kalau saya dulu ikutin kamu, maka saya akan masuk bersama kau di neraka, gitu kan. Ternyata temannya mengatakan, ainnaka minal musaddiqin, apakah kau dulu percaya? Ya, jadi temannya dunia bilang, untuk apa kau sholat? Apa itu surga, neraka? Itu cuma dongeng dan seterusnya. Akhirnya temannya masuk neraka. Jadi saksi bahasan penghuni surga melihat penghuni neraka dan bisa melihat itu. Kita bisa melihat histori hidup kita, teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat histori hidup kita dari awal nih, bayi kita jatuh dari rahim ibu sampai perbuatan-perbuatan semuanya sampai akhir. Kisahnya lengkap, kita akan lihat diri kita sendiri. Semua kita akan tahu, gitu kan. Ada bunyi hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna. Pertanyaan, apakah duduk berzikir tersebut tanpa harus bergeser sama sekali dari tempat sholatnya, atau boleh bergeser? Karena dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya sahabat Jabir bin Samurah berkata, Nabi SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apakah apabila matahari terbit beliau berdiri meninggalkan tempat sholatnya? Ini ulama menjelaskan, selama dia tidak keluar dari musallahnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia duduk, dia kalau bisa duduk situ, dia bisa tidak pindah, alhamdulillah. Tapi kalau dia harus pindah, karena ada majelis ilmu misalnya, akhirnya bergeser, ya, atau harus ambil Quran di belakang kemudian dia duduk, ya. Selama dia masih di tempat dia sholat, insya Allah masih dapat. Ya, tapi lebih afdal dia tidak bergeser, lebih afdal. Tapi boleh saja, tidak ada masalah. Sama halnya kalau antum harus batal wudhu ke kamar mandi dulu, kemudian kembali lagi. Ya, sholat tahiyat masjid di pojok tempat antum lalu duduk di sana, pindah posisi, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah.